Selama ini kamu anggap menyehatkan, ternyata bisa membahayakan tubuhmu jika dilakukan dengan cara yang salah. Baru-baru ini, seorang wanita berusia 42 tahun dilarikan ke rumah sakit hanya karena merasa pusing hebat dan mual setelah bangun tidur. Yang mengejutkan, tak ada tanda-tanda penyakit serius sebelumnya. Ia hanya minum air putih seperti biasa, atau setidaknya itu yang ia kira. Kenyataannya, ada beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan saat minum air putih di pagi hari yang secara diam-diam dapat memicu masalah serius. Dari gangguan lambung, tekanan darah yang turun drastis, bahkan bisa memperberat kerja ginjal tanpa kamu sadari. Yang paling mengkhawatirkan, kesalahan ini dilakukan oleh jutaan orang setiap hari, termasuk mungkin oleh kamu sendiri. Padahal, niat awalnya hanya ingin hidup lebih sehat. Jika kamu terbiasa langsung meneguk air putih setelah bangun tidur, atau minum dalam jumlah besar sambil berdiri, maka video ini sangat penting untuk kamu tonton sampai selesai. Karena di video ini, kita akan bongkar 4 kesalahan berbahaya yang sering dilakukan saat minum air putih di pagi hari, dan bagaimana cara memperbaikinya agar tubuhmu tetap sehat dan kuat setiap hari. Jangan lewatkan 1 detik pun, karena mungkin ini bisa menyelamatkan hidupmu. Pagi masih basah oleh embun yang menempel di daun jendela. Di sudut kamar sederhana beraroma kain itu, seorang wanita paruh baya terbangun pelan. Namanya Bu Ratna, usia 58 tahun, tinggal sendiri di rumah tua peninggalan almarhum suaminya. Di meja kecil samping tempat tidur, segelas air putih sudah disiapkan dari malam sebelumnya. Ia menyentuhnya, lalu meneguk habis tanpa berpikir panjang, seperti yang sudah ia lakukan selama lebih dari 20 tahun terakhir. Air putih pagi-pagi bagus buat ginjal, katanya. Gumamnya sambil memijat tengkuknya yang terasa kaku. Tak ada yang aneh pagi itu. Tapi beberapa menit kemudian, wajah Bu Ratna mendadak pucat. Dadanya terasa berat, perutnya mual. Seperti ada beban dingin yang turun dari kerongkongan ke lambung dan mengguncang seluruh tubuhnya. Ia terduduk lemas di tepi ranjang. Napasnya cepat. Astagfirullah, kenapa ya perut ibu begini? Katanya lirih. Tangannya gemetar memegang dinding saat mencoba berdiri. Dalam pikirannya, ia hanya meneguk air putih. Air suci yang katanya menyembuhkan, membersihkan, menyegarkan. Tapi mengapa tubuhnya malah menolak? Sementara itu di sisi lain kota, seorang pemuda bernama Dimas, 32 tahun, tengah bersiap pergi ke tempat kerja. Dimas dikenal rajin, disiplin, dan sangat peduli dengan gaya hidup sehat. Ia bangga karena selalu minum 2 liter air putih setiap hari. Dan seperti biasa, pagi ini ia meneguk 1 botol besar air mineral begitu keluar dari kamar mandi. Harus bersih dulu dari dalam, ucapnya sambil meneguk tanpa jeda. Suara air yang masuk ke perutnya bergemuruh di keheningan pagi. Namun, baru 5 menit berlalu, Dimas merasa perutnya begah. Jalannya menjadi berat. Ia merasa mual, seperti ada cairan yang tak kunjung terserap, menumpuk di perut. Di dalam mobil, ia mulai merasakan sakit kepala ringan, dan pandangannya sedikit kabur. Kenapa ya? Padahal cuma minum air putih. Pikirnya heran sambil menepuk-nepuk pelipisnya. Dimas tidak tahu bahwa niat baiknya ternyata tidak selaras dengan kebutuhan tubuhnya di pagi hari. Ia tidak tahu bahwa ginjalnya harus bekerja ekstra keras hanya untuk menyaring kelebihan air itu. Ia tak sadar bahwa tubuhnya sedang berteriak, "Jangan paksa aku dengan cara seperti ini." Kembali ke rumah Bu Ratna, ia akhirnya memutuskan untuk duduk tenang, menunggu rasa tidak nyaman itu mereda. Tangannya masih dingin, pandangannya tertuju ke gelas kosong di meja. Gelas yang selama ini ia anggap penyelamat. Tiba-tiba saja, air mata mengalir pelan di pipinya. Bukan karena sakit di tubuhnya, tapi karena ia merasa rapuh, lemah. Padahal yang ia lakukan hanyalah sebuah kebiasaan sederhana yang katanya menyehatkan. Apakah tubuh ibu sudah tua? Atau air ini yang salah? Bisiknya. Tidak ada yang salah dengan niat, tapi tubuh punya caranya sendiri untuk bicara. Hanya saja kita sering lupa mendengarkannya. Sahabat sehat, kisah Bu Ratna dan Dimas bukan cerita fiksi. Ini potret nyata dari kita. Orang-orang baik yang ingin hidup lebih sehat, tapi kadang lupa bahwa cara juga sama pentingnya dengan niat. Kebiasaan kecil seperti minum air putih di pagi hari memang terlihat sepele, tapi saat dilakukan tanpa pemahaman, bisa menjadi pedang bermata dua. Apa yang seharusnya menyehatkan, justru bisa menjadi penyebab ketidaknyamanan, bahkan penyakit. Bukan mesin, ia bukan alat yang bisa menerima semua hal hanya karena itu terdengar sehat. Tubuh punya ritme, ia butuh dihargai, diberi waktu,
dan dilayani dengan lembut. Kita bukan hanya butuh air, kita butuh memahami air. Dan itulah mengapa, sahabat sehat, di bab-bab berikutnya kita akan membahas lebih dalam kesalahan-kesalahan umum yang selama ini kita anggap biasa. Kesalahan yang mungkin telah kita wariskan dari generasi ke generasi tanpa pernah bertanya, apakah ini benar? Sebelum lanjut, mari kita renungkan satu hal. Berapa banyak dari kita yang benar-benar mendengarkan tubuh kita setiap pagi? Sebelum menyeruput air pertama itu, pagi itu, langit Jakarta belum sepenuhnya terang. Tapi Andra, seorang pria 37 tahun dengan kemeja rapi tergantung di balik pintu kamar mandi, sudah terbangun lebih awal dari alam. Ia punya kebiasaan bangun, minum 2 gelas besar air putih, lalu mulai harinya. Kebiasaan itu ia pelajari dari sebuah artikel kesehatan viral. Katanya, 2 gelas air saat perut kosong bisa membersihkan racun dari tubuh. Tanpa cuci muka, tanpa menunggu tubuh sepenuhnya sadar, Andra langsung menuju dapur. Ia membuka kulkas, meraih botol air 1 liter, dan meneguknya seperti orang yang baru kembali dari padang pasir. Setiap tegukan masuk dengan cepat, tanpa jeda, seperti ia sedang berpacu dengan waktu. Harus cukup 1 liter pagi ini, supaya lancar semua, gumamnya. Tapi pagi itu berbeda. 5 menit setelahnya, Andra merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya seperti berat sebelah, tidak nyaman. Perutnya terasa penuh. Tapi anehnya, bukan penuh karena kenyang, melainkan terisi dengan sesuatu yang tidak semestinya. Ia menunduk, memegang perutnya. Sebuah rasa ingin muntah mendesak, tapi tak keluar. Dada terasa sesak. Kenapa? Aneh banget rasanya, ujarnya pelan, meraba leher yang mulai terasa panas. Andra mencoba berjalan ke kamar mandi, tapi tubuhnya seperti kehilangan keseimbangan. Ia terduduk di tepi tempat tidur dengan nafas cepat, tangan kiri memegang sisi kepala. Pandangannya mulai berkunang. Beberapa jam kemudian di kantor, Andra terlihat lesu. Rekannya, Maya, menghampiri. "Kamu pucat, Andra. Sakit?" tanyanya khawatir. Andra tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan kegelisahan. "Nggak tahu. Tadi pagi cuma minum air putih biasa. Seperti biasa. Tapi perutku aneh. Kepala pusing. Rasanya kayak ya begini." Maya mengangguk pelan. "Minumnya banyak." 1 liter. Langsung, jawab Andra polos. Maya menatapnya lama, lalu duduk di sampingnya. "Kamu tahu nggak, tubuh kita nggak dirancang untuk menyerap air sebanyak itu dalam satu waktu. Ginjal kita punya kapasitas terbatas per jam. Kalau kamu paksa, itu bisa bikin kadar natrium turun, dan malah bikin tubuhmu keracunan air." Andra terdiam. Kata-kata itu seperti tamparan. Ia mengira dirinya sedang hidup sehat, mengikuti tren, rajin minum air putih. Tapi kenyataan berkata lain. "Selama ini aku kira semakin banyak air, semakin baik," katanya pelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Di sisi lain kota, seorang ibu muda bernama Ica, 28 tahun, tengah memulai harinya di apartemen mungil lantai 9. Ia baru melahirkan 2 bulan lalu dan tengah berjuang menunduk, memegang perutnya. Sebuah rasa ingin muntah mendesak, tapi tak keluar. Dada terasa sesak. "Kenapa? Aneh banget rasanya," ujarnya pelan, meraba leher yang mulai terasa panas. Andra mencoba berjalan ke kamar mandi, tapi tubuhnya seperti kehilangan keseimbangan. Ia terduduk di tepi tempat tidur dengan nafas cepat, tangan kiri memegang sisi kepala. Pandangannya mulai berkunang. Beberapa jam kemudian di kantor, Andra terlihat lesu. Rekannya, Maya, menghampiri. "Kamu pucat, Andra. Sakit?" tanyanya khawatir. Andra tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan kegelisahan. "Nggak tahu. Tadi pagi cuma minum air putih biasa. Seperti biasa. Tapi perutku aneh. Kepala pusing. Rasanya kayak ya begini." Maya mengangguk pelan. "Minumnya banyak." 1 liter. Langsung, jawab Andra polos. Maya menatapnya lama, lalu duduk di sampingnya. "Kamu tahu nggak, tubuh kita nggak dirancang untuk menyerap air sebanyak itu dalam satu waktu. Ginjal kita punya kapasitas terbatas per jam. Kalau kamu paksa, itu bisa bikin kadar natrium turun, dan malah bikin tubuhmu keracunan air." Andra terdiam. Kata-kata itu seperti tamparan. Ia mengira dirinya sedang hidup sehat, mengikuti tren, rajin minum air putih. Tapi kenyataan berkata lain. "Selama ini aku kira semakin banyak air, semakin baik," katanya pelan,
seperti berbicara pada dirinya sendiri. Di sisi lain kota, seorang ibu muda bernama Ica, 28 tahun, tengah memulai harinya di apartemen mungil lantai 9. Dia baru melahirkan 2 bulan lalu dan tengah berjuang memulihkan tubuhnya. Sebuah video pendek di media sosial yang menampilkan dokter asing berbicara soal water therapy membuatnya tergugah. Minumlah 1,5 liter air segera setelah bangun tidur untuk mengaktifkan sistem metabolisme, kata suara dalam video. Ica yang masih lelah karena begadang langsung mengambil botol minumnya. Ia duduk di tepi ranjang, masih dengan kaos longgar dan mata setengah terpejam. Dalam 3 menit, 1 liter air berpindah ke perutnya. Awalnya ia merasa bangga, merasa sehat, tapi tak lama kemudian, tubuhnya mulai menolak. Perutnya bergolak seperti laut yang tak tenang. Tubuh dingin, nafas terasa berat, dan saat ia mencoba berdiri, pusing yang menusuk membuatnya kembali terduduk. Tangis bayinya dari boks kayu di sisi kamar makin memperkeruh suasana. Ia ingin menghampiri, tapi tak mampu. Lututnya gemetar, dan mulutnya terasa pahit. Dalam hati ia menangis, bukan karena sakit, tapi karena rasa bersalah. Ia hanya ingin kuat untuk anaknya, tapi tubuhnya malah tumbang. Kenapa air bisa begini? Aku cuma ingin sehat, bisiknya sambil menahan nyeri. Sahabat sehat, mungkin Andra dan Ica hanya 2 dari ribuan orang yang melakukan kesalahan yang sama. Minum air putih terlalu banyak sekaligus di pagi hari. Niat mereka baik. Mereka ingin sehat, ingin bersih dari dalam, ingin menjaga tubuh. Tapi tubuh kita bukan ember yang bisa diisi air sesuka hati. Ginjal manusia hanya mampu menyaring sekitar 0,81 liter air per jam. Jika jumlah air yang masuk melebihi kapasitas ini, maka darah menjadi terlalu encer. Itu wajar. Padahal, itu sinyal dari tubuh. Aku tidak butuh sebanyak ini. Dengarkan aku. Andra kini memutuskan untuk mengubah rutinitasnya. Setiap pagi, ia duduk diam sejenak sebelum meneguk air. Hanya 1 gelas kecil. Lalu ia tunggu. Ia tak lagi terburu-buru. Ia bahkan mulai berbicara pada dirinya sendiri sebelum menelan air. Pelan-pelan ya, tubuhku. Kita mulai hari ini dengan lembut. Sementara Ica, setelah pulih dari kondisi pagi itu, mulai menuliskan jurnal kecil di ponselnya. Ia catat berapa ml air yang ia minum setiap jam, bagaimana rasanya di tubuh, dan bagaimana reaksinya terhadap air hangat dibanding air dingin. Ia tak ingin sembarangan lagi, karena sekarang ia tahu, air memang sumber kehidupan, tapi hanya bila diberikan dengan cinta, bukan paksaan. Sahabat sehat, tubuh kita bicara setiap hari, tapi kita terlalu sering memaksakan ilmu yang kita dengar tanpa benar-benar mendengarkan apa yang tubuh butuhkan. Minum air putih bukan perlombaan. Ini tentang koneksi, tentang perhatian, tentang merawat tubuh dengan cara yang benar. Karena minum air putih terlalu banyak sekaligus, bukan hanya menyiksa ginjal, tapi bisa membuat tubuhmu memanggil-manggil. Tolong, jangan paksa aku hanya karena kamu ingin sehat cepat. Subuh belum sempurna berganti pagi. Kabut tipis menyelimuti desa kecil di lereng pegunungan, tempat tinggal seorang pria bernama Pak Darto, 66 tahun, pensiunan guru yang kini lebih banyak menghabiskan waktu mengurus kebun kecil dan burung peliharaannya. Seperti biasa, setiap pagi ia bangun pukul 4.30, menyapu halaman, dan memutar radio tua pemberian anaknya yang kini bekerja di kota. Tapi pagi itu, hawa begitu dingin, kabut masih menggantung di antara batang pisang di belakang rumah, dan embun membasahi sandal jepit di depan pintu dapur. Pak Darto membuka kulkas kecilnya yang ia mengambil botol air mineral yang disimpan semalaman dan menuang dalam gelas. Air itu bening, dingin, dan menyegarkan hanya dengan dilihat saja. Ia tidak berpikir panjang. Dengan tangan kirinya memegang gelas dan tangan kanan masih gemetar karena dingin, ia meneguk habis isinya. Tapi hanya beberapa menit kemudian, tubuhnya memberi respons yang tidak biasa. Ia tiba-tiba menggigil, meski langit mulai terang dan matahari perlahan menembus sela-sela pepohonan. Ujung jemarinya mati rasa, perutnya seperti mengerut, terasa perih dan kencang. Ia duduk di bangku panjang kayu dekat dapur, memegang perut dan bergumam lirih. Ya Allah, kenapa lambung ini kayak diremas? Gumamnya dengan dahi berkerut. Pak Darto bukan orang yang manja. Puluhan tahun mengajar di desa terpencil. Ia terbiasa berjalan kaki belasan kilometer setiap hari. Tapi rasa nyeri pagi itu berbeda. Dalamnya seperti menusuk.
bukan sekadar masuk angin. Ini seperti amukan dari dalam tubuh sendiri. Dan semua berawal dari satu gelas air putih dingin. Sementara itu, di kota yang sibuk, seorang mahasiswa bernama Rena bersiap ke kampus. Ia aktif, energik, dan sangat peduli dengan kesehatan. Akun media sosialnya dipenuhi konten seputar gaya hidup sehat, olahraga ringan, dan tentu saja, pola makan dan minum. Hydration is the key to glowing skin. Begitu salah satu caption terbarunya. Setiap pagi, sebelum make up dan sarapan, Rena punya ritual, meminum segelas besar air putih dingin dengan lemon. Ia percaya itu bisa meningkatkan metabolisme dan membuatnya lebih segar sepanjang hari. Pagi itu ia kembali melakukannya. Tapi entah kenapa, tubuhnya bereaksi berbeda. Belum 5 menit setelah air dingin masuk ke perut, ia merasa ingin mual. Perutnya bergejolak seperti ombak yang menghantam karang. Tubuhnya terasa dingin dari dalam. Dan saat ia menyentuh wajahnya, kulitnya dingin, terlalu dingin. Ia memegangi perut sambil mengerang kecil. "Kok perutku kayak beku begini?" "Ya?" bisiknya. Ia berjalan ke kamar mandi dan melihat wajahnya di cermin. Pucat, dengan mata berkaca-kaca karena menahan perih. Dadanya seperti tertindih batu besar. Air dingin memang segar. Tapi di pagi hari, saat tubuh baru bangkit dari mode istirahat, saat lambung masih kosong, saat suhu tubuh masih mencari stabilitasnya, air dingin menjadi musuh dalam selimut. Sahabat sehat, tubuh kita bekerja dengan ritme alami. Ketika kita tidur, suhu tubuh menurun. Organ-organ dalam, termasuk lambung, pankreas, dan usus, ikut melambat kerjanya. Maka ketika kita bangun, tubuh sedang bertransisi dari kondisi istirahat ke kondisi aktif. Dan saat transisi itulah, tubuh tidak siap menerima suhu ekstrim dari luar, terutama dari dalam. Saat air yang terlalu dingin masuk, pembuluh darah mengecil secara tiba-tiba. Otot-otot perut dan lambung bisa mengalami kontraksi spontan, yang menyebabkan kram, mual, dan rasa sesak. Lebih jauh lagi, air dingin di pagi hari bisa mengganggu fungsi mikrobioma usus, memperlambat penyerapan nutrisi, dan dalam jangka panjang mengganggu keseimbangan metabolik. Kembali ke Pak Darto. Ia akhirnya duduk di kursi rotan depan rumah, membawa selimut kecil. Tak lama kemudian, tetangganya, Bu Is, lewat hendak pergi ke pasar. "Pak Darto, sehat?" "Pak, sapa Bu Is." Pak Darto tersenyum kecut. "Hei, sehat. Cuma perut ini agak mules pagi-pagi. Minum air dari kulkas." Bu Is mendekat, duduk sebentar di pagar. "Wah, itu sih sering kejadian, Pak. Suami saya juga gitu. Udah saya bilang, pagi-pagi itu jangan air dingin. Tubuh kita tuh ibarat api unggun baru nyala. Kalau disiram air es ya padam semua." Pak Darto mengangguk pelan. Kata-kata Bu Is terasa sangat masuk akal. Ia mengingat kembali betapa dulu, di masa mudanya, tak pernah minum air dingin saat subuh. Semua yang dituangkan dari teko adalah air hangat. Tapi kini, karena kemudahan teknologi, kulkas, dispenser, botol berpendingin, kebiasaan alami itu terkikis. Ia lupa bahwa tubuhnya masih seperti dulu, bukan seperti mesin pendingin yang tahan guncangan suhu. Sementara di kota, Rena yang masih terbaring di tempat tidur akhirnya mencari informasi dari dosennya, seorang dokter gizi yang dikenal sangat teliti. Ia memberanikan diri mengirim pesan. "Dok, saya minum air putih dingin setiap pagi, tapi akhir-akhir ini perut saya sering kram. Apa mungkin karena itu?" Jawaban sang dosen membuat Rena terdiam lama. Bisa jadi, Ren, air dingin saat tubuh masih dalam mode istirahat bisa memicu refleks simpatetik. Itu sebabnya perutmu menegang. Mulai sekarang, pakai air hangat ya. Tubuh kita bukan lemari es. Ia butuh disapa, bukan diguyur. Sahabat sehat, air memang menenangkan, tapi hanya jika ia datang dengan cara yang benar. Tubuh bukan mesin yang tahan segala suhu. Ia adalah taman yang perlu perawatan lembut. Maka bila ingin menjaga keseimbangan tubuh, berikan air putih yang bersahabat, suhu ruang, atau hangat. Minum air dingin mungkin terasa nikmat sesaat, tapi efeknya bisa menyelinap diam-diam dan merusak sistem kita dari dalam. Sama seperti cinta yang baik, air juga harus datang dengan kelembutan, bukan kejutan. Bukan karena dinginnya menyegarkan, tapi karena tubuh kita tidak lagi muda seperti dulu. Ia butuh penyesuaian. Ia butuh kita lebih peduli. Pagi baru saja menampakkan bayangnya di langit Jakarta yang kelabu. Di lantai 23 sebuah gedung apartemen,
Nadine, 35 tahun, bersiap menjalani hari seperti biasa. Saat kita berdiri, air yang masuk ke kerongkongan mengalir dengan cepat ke lambung tanpa kontrol, membuat sistem pencernaan tak sempat mempersiapkan diri. Ini dapat menyebabkan tekanan ekstra pada sfinkter lambung, memicu rasa tidak nyaman, hingga menimbulkan kembung atau naiknya asam lambung. Lebih dari itu, saat kita minum tanpa kesadaran, sambil bekerja, menyetir, berjalan, bahkan sambil marah, kita kehilangan hubungan batin dengan tubuh. Air yang masuk tak membawa ketenangan, melainkan hanya menjadi pelengkap rutinitas. Hasilnya, tubuh tidak menyerapnya dengan optimal. Manfaatnya berkurang, bahkan bisa jadi berbahaya. Di kantor, Nadine menatap layar laptop yang tak berhenti menampilkan email masuk. Ia memijit pelipisnya sambil membuka aplikasinya yang menunjukkan statistik kesehatannya. Hari itu, jam 8.12, ia sudah minum 850 ml air. Tapi anehnya, tubuhnya tetap terasa lemas. Kepala berat, perut kembung, bahkan matanya sedikit berkunang. Lalu ia teringat perkataan temannya, seorang pelatih yoga. Air itu seperti teman. Kalau kamu menyambutnya dengan tenang, dia akan menjadi penawar. Tapi kalau kamu sambut sambil lari dan marah, dia bisa berubah jadi racun. Nadine menghela napas. Ia menyesap air lagi, kali ini perlahan. Duduk, diam, memejamkan mata. Mungkin pertama kalinya dalam 2 tahun, ia minum air dengan penuh kesadaran. Dan saat itu juga, ia merasa berbeda. Seperti tubuhnya menerima air itu bukan sebagai beban, tapi sebagai sahabat. Bu Farida, di sisi lain, mulai memeriksa ulang pola minumnya setiap hari. Ia mulai menaruh botol di meja dan menulis catatan kecil. Minum duduk, perlahan, rasakan. Ia mulai mengingat masa kecilnya. Ibunya dulu selalu berkata, kalau minum berdiri, air jatuh ke perutmu seperti batu. Lambungmu bukan kolam. Farida. Kini ia paham. Kata-kata itu bukan mitos. Itu adalah warisan pengetahuan tubuh dari generasi ke generasi yang mulai tergerus oleh kecepatan zaman. Sahabat sehat, tubuh kita bukan mesin pabrik. Ia adalah taman yang butuh perhatian dan kasih sayang. Ketika kamu meneguk air sambil marah, tergesa, atau berjalan, tubuhmu tidak siap menerima. Ia bahkan bisa menganggap air itu sebagai ancaman, bukan anugerah. Mulai sekarang, cobalah minum air dengan niat, dengan tenang. Duduklah. Tarik napas, pandang gelasnya, rasakan setiap tetes yang masuk. Beri waktu tubuh untuk menyambutnya. Karena saat kamu minum dengan perlahan, air bukan hanya mengalir di tubuhmu, tapi juga menenangkan jiwamu. Di suatu pagi yang berbeda, di sebuah rumah kayu sederhana di lereng bukit daerah Cianjur, seorang wanita lansia duduk menghadap jendela. Ia Bu Lastri, 74 tahun. Rambutnya sudah penuh uban, tapi matanya masih menyimpan nyala keteguhan yang tak padam. Di hadapannya, segelas air putih hangat berembun pelan di permukaannya, mengepulkan uap halus yang menari di udara dingin pagi. Tangannya yang rentan memegang gelas itu dengan perlahan, seakan menyapa bukan hanya cairan di dalamnya, tapi juga tubuhnya sendiri. Pelan-pelan ya, sayang, ucapnya lirih pada dirinya sendiri, lalu menyeruput air itu dengan tenang. Tatapannya keluar jendela, ke arah pepohonan yang mulai diterangi cahaya pagi. Semuanya berjalan pelan, tanpa terburu, tanpa suara. Di seberang ruangan, cucunya, Yuda, 16 tahun, memperhatikannya diam-diam sambil memainkan ponsel. Uti, kenapa sih minumnya kayak lagi upacara? Tanyanya sambil terkekeh. Bu Lastri tersenyum, matanya mengerut lembut. Karena air itu teman kita. Le, kalau kamu temui temanmu, kamu kan gak langsung teriak atau peluk kasar. Toh, kamu sambut dia dengan senyum. Pelan-pelan, biar nyaman. Yuda terdiam. Kata-kata sederhana itu menusuk dalam. Ia menoleh ke botol air es yang biasa ia minum usai bangun tidur. Tiba-tiba saja ia merasa bersalah. Sahabat sehat, tubuh kita selalu punya cara untuk mengirimkan pesan. Sayangnya, kita terlalu sering membungkamnya dengan rutinitas. Kita ingin sehat, cepat, instan, tanpa benar-benar mendengarkan. Tapi pagi hari bukan tentang kecepatan. Ia adalah waktu sakral untuk memulai ulang. Waktu bagi tubuh untuk membangun kembali energinya, menyelaraskan fungsi-fungsinya yang tertidur, dan menyambut hari baru. Dan air putih, jika diberikan dengan cara yang benar,
bisa menjadi obat paling lembut dan suci yang pernah dikenal manusia. Mari kita kembali pada dasar. Bayangkan tubuhmu seperti taman. Setelah malam panjang yang kering, kamu tak bisa menyiram seluruh tanaman sekaligus dengan selang bertekanan tinggi. Tanahnya akan tergenang, akarnya bisa membusuk, daunnya bisa patah. Tapi jika kamu ambil gayu kecil, tuangkan pelan-pelan, rasakan tanah itu mulai menyerap, menyambut, hidup kembali, di sanalah kuncinya. Begitu juga tubuh kita. Saat pagi tiba, duduklah sejenak, diam, tarik napas, ambil gelas kecil, isi dengan air hangat atau suhu ruang. Jangan langsung dari kulkas. Jangan dari botol besar yang teguk seperti lomba. Rasakan gelas di tanganmu. Rasakan suhu air. Sapa tubuhmu dengan kelembutan. Teguk perlahan. 1, 2, 3. Hentikan. Dengarkan perutmu. Apakah ia sudah cukup? Atau ia minta sedikit lagi? Lalu berikan jeda. 5 menit. 10 menit. Biarkan air bekerja di dalam, membangunkan ginjalmu, mengaktifkan sistem pencernaan, melembabkan selaput lambung yang semalaman kosong. Jika kamu lakukan ini setiap hari, perlahan tubuhmu akan memberi hadiah. Kamu akan lebih ringan, lebih bertenaga, lebih jarang sakit. Kenapa? Karena kamu sudah tidak lagi asal minum air. Kamu sudah menyambut air. Pagi itu, Yuda akhirnya mencoba hal yang tak pernah ia lakukan. Minum air hangat sambil duduk, diam, tanpa ponsel. Dia menatap neneknya yang tersenyum melihatnya dari balik jendela. Enak, kan? Kata Bu Lastri. Yuda mengangguk pelan. Kayak, tubuhku nggak dikejutkan. Gitu. Bu Lastri tertawa kecil. Karena kamu tidak hanya minum, tapi kamu hadir. Di tempat lain, di ruang kerja yang dulu penuh suara ketika cepat dan notifikasi, Nadi meletakkan gelas air kecil di sebelah kanan laptop. Hari itu, ia sengaja bangun lebih awal 5 menit hanya untuk duduk dan minum. Bukan sambil membaca email, bukan sambil bersolek, tapi duduk, diam, dan bersyukur. Sementara Bu Farida kini mulai membiasakan murid-muridnya untuk mengenal air setiap pagi. Di kelas, ia membawa gelas kecil dan berkata, "Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita minum air putih sambil duduk. Ini hadiah untuk tubuh kalian." Dan Andra, yang dulu bangga bisa minum 1 liter langsung, kini menyimpan alarm kecil setiap 2 jam. Ia minum air seperti mencicil cinta, perlahan, tapi pasti. Sahabat sehat, inilah akhir dari kisah panjang ini. Tapi bagi tubuhmu, ini baru permulaan. Permulaan dari kehidupan yang lebih sadar, lebih lembut, dan lebih terhubung dengan alamiah tubuhmu sendiri. Karena air bukan hanya soal membasahi tenggorokan. Ia soal bagaimana kamu memulai hari. Apakah kamu menyambut hidup dengan lembut? Ataukah kamu terus memburu, tanpa benar-benar hadir? Hari ini, cobalah satu hal sederhana. Duduk, diam, dan minumlah air seperti kamu memberi pelukan pada tubuhmu sendiri. Karena mungkin dari situlah kesehatan sejati itulah.